Ya, alhamdulillah hari ini baru saja kami para Menteri Koordinator di Kabinet Merah Putih menghadiri rapat di Badan Anggaran DPR RI. Tadi hadir Ketua Banggar, Pak Said Abdullah, dan para Wakil Ketua, jajaran pimpinan, serta seluruh anggota Banggar DPR RI. Tentunya pada kesempatan yang baik ini kami memaparkan apa saja yang telah atau tengah dijalankan di tahun anggaran 2025 ini dari anggaran yang telah dialokasikan, dan untuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sampai dengan Juli atau pertengahan tahun ini kami sudah menjalankan bisa dikatakan 50% dari anggaran yang telah dialokasikan, atau kurang lebih 210 miliar anggaran dialokasikan, dan kami sudah menjalankan setengahnya. Sedangkan untuk 2026 kami juga bermohon adanya anggaran tambahan dari pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dan tentunya melalui Banggar kami berharap ada dukungan-dukungan anggaran tambahan yang memang dialokasikan untuk secara umum untuk dukungan manajemen dan juga untuk program-program koordinasi. Ada 4 urusan utama dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur ini. Yang pertama adalah pemerataan pembangunan di kewilayahan, termasuk juga agraria dan tata ruang. Kemudian yang kedua terkait dengan konektivitas, multimoda transportasi, dan yang ketiga tentang infrastruktur dasar dari jalan, jembatan, bendungan, irigasi, dan semuanya. Dan yang terakhir tentang perumahan dan kawasan permukiman. Jadi tentunya dari sekian isu tersebut ditambah lagi ada beberapa yang bisa dikatakan flagship program yang menjadi arahan dan prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk memperkuat atau proteksi pantai utara Jawa dari Jakarta hingga Jawa Timur, atau Giant Sea Wall yang terus harus dikembangkan konsep dan sebisa mungkin bisa segera dijalankan. Dan yang terakhir kami juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat yang saat ini Jakarta-Bandung diharapkan ke depan bisa sambung sampai dengan Surabaya, Jawa Timur. Ini akan meningkatkan bukan hanya konektivitas, tapi juga membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di daerah yang semakin maju. Dari itu semua tentunya kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, untuk turun ke lapangan, dan berbagai upaya lain, sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar 200 miliar, sehingga dari total pagu indikatif yang ditetapkan 115 miliar dengan usulan tambahan 200, sekitar 315,9 miliar rupiah untuk tahun 2026. Mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari teman-teman dan Banggar, dan tentunya juga dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan. Kenapa? Kereta cepat tentunya harus dilakukan feasibility study yang utuh, yang komprehensif, dan tentunya ini membutuhkan proses karena kita tidak ingin perencanaan tidak matang, karena ini adalah proyek yang besar yang juga tentunya akan menggunakan anggaran yang tidak sedikit, sehingga kami juga terus berupaya untuk mencari sumber-sumber pendanaan yang tentunya solid dan bisa berkelanjutan. Saya tentunya berupaya bersama dengan jajaran Kemenko Infra untuk mendapatkan sumber-sumber investasi baru dalam menjalankan program-program atau proyek-proyek infrastruktur yang memakan anggaran yang tidak sedikit.